Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Fitriyanti dengan NIM 20.186 kelas B akan mempresentasikan hasil implementasi dari materi DDL, DML, join, fungsi agregat, trigger, dan juga prosedur ke dalam tugas individu yang telah dibuat pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Adapun tugas individu yang saya gunakan, saya mengambil lokasi pada Kedai Liziput, Tanjung, Kabupaten Lombok Utara. Kemudian masalahnya saya identifikasi menjadi 6 bagian, yang dimana terdiri dari 4 data dan atribut-atributnya, yaitu ada data pelanggan, ada data pegawai, ada data menu, dan juga ada data transaksi pembayaran dengan atribut-atributnya masing-masing sebagai berikut. Kemudian untuk masalahnya, kita akan memahami masalahnya dimulai dari satu persatu. Adapun untuk masalah pertama, pemilik kedai ingin membuat suatu database beserta dengan datanya di dalam agar laporan mengenai kedai bisa tersusun rapi. Adapun bila terjadi perubahan data, maka akan dapat diubah. Kemudian kita akan melakukan implementasi DDL untuk create database, create table, dan alter table. Adapun implementasinya sudah saya siapkan terlebih dahulu agar tidak membuang waktu. Yang pertama, kita masuk seperti biasa, kemudian lakukan query show databases yang akan menampilkan database-database yang ada di dalam milik saya. Kemudian di sini ada perintah create database Kedai Lizi sesuai dengan kasus, yaitu membuat database dengan nama Kedai Lizi. Kemudian use Kedai Lizi untuk menggunakannya. Kemudian setelah kita meng-create database, selanjutnya adalah create table yang terdiri dari 4 data tadi, yaitu create table pelanggan, create table pegawai, create table menu, dan create table transaksi pembayaran seperti berikut ini. Setelah dibuat tabel, maka dapat dilakukan perubahan apabila ada kesalahan data sebelumnya. Misalnya pada pembuatan create table terdapat data dengan nama pegawai dan nama karyawan. Karena double, maka salah satu di antara kedua ini akan dihapus dengan query alter table. Query-nya alter table pegawai, drop kolom nama karyawan. Maka data nama karyawan dalam tabel pegawai ini akan terhapus. Ini adalah tampilan dari struktur tabel yang telah dibuat. Ini untuk tabel pelanggan, ini untuk tabel pegawai, ini untuk tabel menu, dan ini untuk tabel transaksi pembayaran. Setelah kita selesai membuat database, membuat tabel, dan juga melakukan alter table tadi, maka kasus pertama pun selesai. Selanjutnya kita akan lanjut ke masalah kedua, yaitu di mana pemilik kedai juga menginginkan agar data yang terdapat di dalam database bisa diisi, dipilih, dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan kedai untuk melakukan implementasi DML untuk insert, select, dan update pada tabel. Adapun implementasinya sebagai berikut. Untuk insert, kita melakukan seperti biasa dengan query insert into nama tabel values-nya. Di sini terdapat 4 tabel, yaitu tabel pelanggan, tabel pegawai, tabel menu, dan juga tabel transaksi pembayaran dengan values-nya masing-masing yang sudah ditentukan. Kemudian, setelah kita melakukan insert ke dalam 4 tabel yang ada, kita melakukan query untuk menampilkan data-data yang sudah dimasukkan ke dalam tabel-tabel tadi. Di sini, query pertama untuk select, yaitu select nama pelanggan, alamat, from pelanggan. Maka akan ditampilkan nama dan alamat dari tabel pelanggan saja, tanpa nomor order pelanggan. Di sini nama pelanggan, dan di sini adalah alamat pelanggan. Kemudian untuk perintah selanjutnya,
yaitu select nama pelanggan from pelanggan order by alamat. Jadi di sini akan menampilkan nama pelanggan berdasarkan dengan urutan alamatnya. Kemudian perintah selanjutnya yaitu select all from transaksi pembayaran. Maka akan ditampilkan tabel transaksi pembayaran untuk data-data secara keseluruhannya. Selanjutnya setelah dilakukan insert, setelah dilakukan select, dan dapat dilakukan proses update apabila terdapat data yang dirasa kurang tepat dan ingin diganti. Seperti misalnya data pada tabel transaksi pembayaran, yang dimana pada kolom tanggal transaksi terdapat kesalahan penulisan. Seperti ini, 2022 0206 yang seharusnya bulan 02 ini adalah bulan 01, maka dapat dilakukan perintah update. Update transaksi pembayaran, set tanggal transaksi menjadi tanggal baru yaitu 2022 bulan 1 tanggal 6, di mana total sama dengan 30.000. Setelah ditampilkan ulang, maka tanggal akan berubah menjadi 2022 bulan 1 tanggal 6. Setelah masalah kedua selesai, setelah kita melakukan insert, select, dan juga update, selanjutnya kita masuk ke masalah yang ketiga, yaitu pemilik kedai juga menginginkan agar dapat diketahui harga penjualan termahal dan termurah, serta secara keseluruhan harga. Akan dilakukan implementasi DML untuk fungsi agregat, untuk max, min, dan sum. Adapun untuk pengimplementasiannya, yaitu sebagai berikut. Select max, di mana total from transaksi pembayaran. Jadi max total untuk harga penjualan tertinggi adalah sebesar 60.000, dapat dilihat pada kolom total. Di sini tertera 60.000 untuk penjualan termahalnya. Adapun untuk select min, total from transaksi pembayaran adalah sebesar 10.000. Dapat dilihat di sini untuk harga terkecilnya adalah sebesar 10.000. Adapun untuk keseluruhan harga setelah dihitung dari kolom total adalah sebesar Rp141.000. Dengan menggunakan query select sum total from transaksi pembayaran, maka akan didapatkan hasil demikian, yaitu 141.000. Kemudian setelah masalah ketiga selesai, kita akan lanjut ke masalah keempat, yang dimana pemilik kedai juga menginginkan agar data dari pelanggan kiri atau tabel pertama dan data transaksi pembayaran atau tabel kedua ditampilkan apabila keduanya cocok sesuai kondisi. Adapun sebaliknya, agar dapat ditampilkan data transaksi pembayaran yang kanan, tabel kedua, dan data pelanggan kiri, tabel pertama, apabila keduanya cocok sesuai kondisi. Akan dilakukan implementasi join untuk left join dan right join. Adapun untuk implementasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama kita akan melakukan implementasi left join, yang dimana query-nya adalah select pelanggan, nomor order, pelanggan, nama pelanggan, transaksi pembayaran, menu dipilih, transaksi pembayaran, jumlah menu, transaksi pembayaran, harga menu, transaksi pembayaran total, transaksi pembayaran, tanggal transaksi, from pelanggan, left join, transaksi pembayaran, on pelanggan, nomor order, sama dengan transaksi pembayaran nomor order. Maka akan ditampilkan tampilan sebagai berikut. Jadi maksudnya akan ditampilkan bagian dari tabel yang sebelah kanan atau yang pertama, yaitu tabel nama pelanggan, di mana semua data yang ada di sana akan dimasukkan, termasuk data pelanggan Nenek Bini Duhan ini. Meskipun dia tidak membeli apapun, namun karena dia termasuk ke dalam data yang ada di tabel kiri atau pertama, maka dia akan ikut dimasukkan ke dalam tampilan ini. Itulah left join. Adapun untuk right join, perbedaannya sintaksnya sama saja dengan yang left join tadi, hanya bedanya
left diganti dengan perintah right. Kemudian, tampilan untuk right join adalah sebagai berikut. Data-data yang akan ditampilkan adalah data-data dari tabel yang kedua atau tabel yang berada pada sebelah kanan, yaitu tabel transaksi pembayaran. Kemudian ini adalah data-datanya setelah dimasukkan query right join tadi. Kemudian, setelah masalah 4 selesai, setelah masalah join selesai, kita akan lanjut ke masalah trigger, yang dimana masalahnya adalah pemilik kedai juga menginginkan agar data dapat ditampilkan hasil perubahan apabila dilakukan update pada data, yang dimana akan dilakukan implementasi trigger untuk before update. Adapun implementasinya adalah sebagai berikut. Pertama-tama kita tampilkan dulu struktur dari tabel menu. Desk menu, maka struktur dari tabel menu adalah sebagai berikut. Untuk menampung hasil perubahan ketika dilakukan pada tabel menu, maka diperlukan untuk membuat satu tabel tambahan untuk menampung hasil perubahan tersebut. Seperti contohnya, saya akan membuat nama create table log menu. Dengan atributnya adalah sebagai berikut, dan kita dapat menampilkan struktur dari tabel log menu yang sudah dibuat tadi. Setelah itu, maka akan dapat dibuat delimiter. Dan kita dapat membuat triggernya dengan create trigger dengan nama before menu update. Before update on menu, for each row, begin, insert into log menu, set ID menu sama dengan old ID menu, harga baru sama dengan new harga, harga lama sama dengan old harga, dan waktu perubahan sama dengan now, and. Itu adalah data-data yang akan dimasukkan ke dalam tabel log menu apabila dilakukan update atau perubahan dalam data atau tabel menu. Setelahnya, kita dapat memasukkan data ke dalam tabel menu dengan delimiter, insert into menu, values-nya adalah ID menu sama dengan 666 dengan menu sosis telur jumbo, harganya 12.000, dan ID menu 777 dengan nama menu ice coffee dengan harga 9.000. Setelah selesai, maka kita akan dapat menampilkan tampilan dari tabel menu dengan select all from menu, maka tampilannya akan seperti berikut. Sebelumnya hanya ada 5 menu, yaitu bakmi ayam, kebab, dessert, dan ice lemon tea. Namun karena tadi dimasukkan 2 data baru ke dalam tabel menu, yaitu sosis telur jumbo dan ice coffee, maka menjadi 7 menu dengan tampilan seperti berikut. Kemudian, kita akan melakukan update kepada salah satu data menu, yaitu kita akan mengubah harga dari sosis telur jumbo. Maka, query-nya adalah update menu set harga 10.000 where ID menu sama dengan 66. Jadi, kita akan mengubah harga dari sosis telur jumbo ini dari harga 12.000 menjadi 10.000. Setelah berhasil, kita dapat menampilkan tampilan dari tabel menu lagi dengan query select all from menu, maka tampilannya akan seperti berikut. Harga dari sosis telur jumbo yang tadinya adalah 12.000 akan berubah menjadi 10.000. Setelah itu, kita pun dapat melihat tampilan dari tabel log menu yang sudah kita buat sebelumnya tadi untuk menampilkan atau melihat perubahan apa saja yang terjadi pada tabel menu. Tadi kita sudah mengupdate atau merubah salah satu data dalam tabel menu, yaitu harga untuk sosis telur jumbo kita rubah dari 12.000 menjadi harga barunya 10.000 pada waktu perubahan tahun 2022 bulan 1 tanggal 8 dengan ID menu 666 dengan ID log pertama atau perubahan yang pertama. Jadi itulah fungsi dari tabel log menu, yaitu untuk menampung perubahan-perubahan ketika terjadi perubahan di dalam tabel menu. Kemudian, setelah selesai masalah yang kelima, maka kita akan lanjut ke
Masalah selanjutnya adalah pemilik kedai juga menginginkan agar dibuatkan suatu metode yang dapat mempermudah ketika data ingin ditampilkan dan diisi, yaitu dilakukan implementasi prosedur untuk select dan insert. Adapun untuk pengimplementasiannya yang pertama, kita tampilkan terlebih dahulu seperti apa isi dari tabel pelanggan. Dengan select all from pelanggan, maka akan tampil tampilan seperti berikut. Setelah itu kita buat delimiter dan kita membuat prosedurnya. Create prosedur select PLGN. Select PLGN ini adalah nama dari prosedurnya. Begin, select nomor order, nama pelanggan from pelanggan, end. Jadi, ketika kita menggunakan prosedur ini, kita cukup memanggil nama dari prosedur yang telah kita buat sebelumnya. Di sini delimiter, call, select PLGN, maka akan ditampilkan sesuai dengan perintah yang kita masukkan sebelumnya. Perintahnya adalah select nomor order, nama pelanggan, from pelanggan, maka akan ditampilkan nomor order dan nama pelanggan. Setelah itu kita dapat membuat prosedur baru, yang dimana prosedur khusus untuk alamat pelanggan, yaitu delimiter, create prosedur, nama prosedurnya adalah alamat PLGN, kemudian begin, select all from pelanggan where alamat sama dengan alamat PLGN. Jadi di sini ketika prosedur alamat PLGN dipanggil, yaitu orang Nagasari nomor 6 Tanjung, maka akan ditampilkan khusus di mana nomor order, nama pelanggan, dan alamat pelanggan itu khusus dari pelanggan-pelanggan yang berasal dari orang Nagasari nomor 6 Tanjung. Jadi, pada data pelanggan itu terdapat dari 5 pelanggan. Dari 5 pelanggan itu terdapat 2 pelanggan berasal dari orang Nagasari nomor 6 Tanjung. Maka, sesuai dengan prosedur yang dipanggil, yaitu kalau alamat PLGN orang Nagasari nomor 6 Tanjung, maka akan ditampilkan tampilan sebagai berikut. Setelah itu, kita juga dapat melakukan prosedur untuk insert, di mana sintaksnya adalah sebagai berikut. Di mana delimiter, create prosedur, nama prosedurnya adalah insert PLGN, kita akan memasukkan nomor order pelanggan dengan integer 10, nama pelanggan varchar 100, alamat pelanggan varchar 100, di mana insert untuk pelanggan values-nya adalah nomor order pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan sesuai dengan yang kita buat tadi, and delimiter call insert PLGN, silakan masukkan data baru yang diinginkan, misalnya di sini adalah nomor ordernya adalah 62345 dengan nama pelanggan Kozin Acikar Aja dengan alamat Dasan Bangkat nomor 1 Junggala. Maka ketika tabel pelanggan ditampilkan, maka akan menampilkan tampilan sebagai berikut. Yang tadinya nama pelanggan hanya terdiri dari 5 pelanggan saja dengan nomor order dan alamatnya masing-masing, maka akan terdapat tambahan 1 pelanggan lagi, yaitu Kozin Acikar Aja dengan nomor order 62345 dengan alamat Dasan Bangkat nomor 1 Junggala, karena sudah dilakukan perintah insert tadi menggunakan prosedur yang bernama insert PLGN. Sekian yang dapat saya sampaikan, karena permasalahannya sudah selesai dibahas dan terdapat 6 masalah, kemudian pengimplementasiannya juga sudah dibahas dari DDL, DML, fungsi agregat, join, trigger, dan prosedur, maka dapat saya akhiri sampai di sini saja. Sekiranya kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena tidak ada gading yang tidak retak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.